الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Tanah hitam, busuk, bau, kotor, rendah, diinjak, hina. Itulah sifat kita. Pas macam warna tanah. Warnanya tanah. Kalau ditengok-tengok dekat, bentuknya pun macam tanah. Dicium pun bau tanah. Kalau tak dikasihlah parfum, sampo, sabun, memang bau tanah. Cobalah mandi agak dulu, tak mandi 2-3 hari, macam tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, razia, mati. Inilah manusia ini. Apa yang disombongkan, apa yang diangkuhkan. Lalu hidup ini apa? Tarik sekali, hembuskan sekali. Mana yang ditarik? Mana yang dihembuskan? Tak lepas daripada Allah. Waktu ditarik Allah, waktu dihembuskan Allah. Kalau tak putus Allah ditarik, hembus Allah 25.000 kali sehari semalam. Yang berzikir pakai tasbih bagus, 100, 200, 300. Yang tak mau berzikir pakai tasbih, tarik sekali, hembuskan sekali, tak putus daripada lafaz Allah 25.000. Kalau tak percaya, hitung sendiri. Itulah hidup itu. Sampai pada akhirnya saat hembusan terakhir, tarik sekali, hembus sekali dalam lafaz la ilaha illallah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya zikir tak boleh putus. Bangga kita dengan Pak Polisi, tetap berada mengawal lalu lintas, menangkap pengedar narkoba, tapi hembusan napasnya tak pernah putus daripada zikir. Allah, 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 Allah. Mati dia dalam tugasnya itu. Mati jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia mati jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Menuntut ilmu pagi Kamis. Kami tak nuntut ilmu tiap hari Pak Ustaz. Kami bukan mahasiswa. Kok bisa kami dapat jihad? Mencari rezeki yang halal untuk anak istri. Langkahkan kaki kanan, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Berapa polisi yang tertembak karena mengawal uang negara, berapa yang terbunuh karena menangkap pengedar narkoba, meninggal dia, meleleh air mata istrinya melepas jenazah, tapi ruhnya senyum. Kenapa wajahnya tersenyum? Karena sebelum meninggal malaikat sudah mengepakkan sayapnya, menunjukkan tempatnya di surga. Maka dia disebut sebagai syahid. Syahid artinya orang yang sudah melihat tempatnya sebelum masuk ke dalam kubur. Sebelum dia mati sudah nampaknya tempatnya di surga. Kau Fulan bin Fulan, anggota Polresta, tempatmu di blok C nomor 5. Oh gitu hebatnya orang-orang yang mati syahid itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini singkat, hanya 2 hembusan napas, sekali ditarik, sekali dihembuskan. Hidup ini singkat, hanya dari azan ke solat. Waktu lahir diazankan. Anak saya pas lahir saya mengazankannya ke telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Kalau kuat macam itu terkejutlah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahirnya diazankan, matinya disolatkan. Berapa lama waktu antara azan dan solat? Tertulis di dinding masjid. Dinding ini belum ada. Antara azan dan solat 15 menit. Kecuali maghrib langsung iqamat. Iya kalau kita dapat yang 15 menit. Kalau yang langsung qomat. Oleh sebab itu dunia ini luar biasa dengan berbagai macam godaannya. Tapi setiap Kamis pagi diingatkan mati, 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 mati. Tapi saya tak pula ingin selesai pengajian ini Pak polisi bawaannya mau mati aja. Gimana Pak? Kita tangkap gembong preman ini. Biarkan aja lah, kita pun mau mati juga. Oh jangan. Tetap semangat luar biasa.
amar ma'ruf nahi mungkar. Ustadz Somad amar ma'ruf nahi mungkarnya dengan apa? Dengan lidah, dengan suara. Makanya jamaah nanya ke saya, Ustadz ceramah kenapa suaranya kuat-kuat? Kalau saya ini pakai suara, kalau pakai suara pun tak boleh, pakai apa lagi? Mereka ada pistolnya, pistol api, pistol besi, saya pistol airnya ada. Nah, bisa. Oleh sebab itu, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, nampak kau kemungkaran, robah dengan tangan. Dengan tangan, dengan kekuasaan. Pernah dipinjamkan Allah kekuasaan di tanganmu, pakai menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kekuasaan sudah tak ada, barulah berapi-api, kita akan bangkitkan semangat Pak Ustadz. Apa yang mau dibangkitkan? Tangan pun menggeletar udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka selama dititipkan Allah ruh di dalam jasad ini, disitulah kesempatan kita beramal. Mana ruh itu Pak Ustaz? Tunjukkan saya mana ruh di dalam badan. Dia tak nampak. Kalau ada orang minta tunjukkan mana ruh, coba kau masuk ke dalam airport, bawa tas. Boleh masuk ke dalam? Tak boleh, mesti lewat satu kotak dulu, cahaya X-ray namanya. Begitu masuk, tak boleh lewat. Ustadz Somad ya? Iya. Koper Ustadz tak boleh lewat. Begitu dibuka koper saya, ada pisau 2 biji di dalam. Dari mana Bapak bisa tahu? Karena ada cahaya X-ray. Begitu kita buka tirai, tak ada cahaya. Mana cahaya X-ray itu? Kalau cahaya X-ray saja tak bisa kau tengok, apalagi ruh. Bule-bule berjemur di pantai. Yang perempuan bule, yang laki-laki pakle. Berjemur dia di pantai. Apa yang membuat mereka berjemur? Kulit mereka tak berwarna sama sekali. Mereka ingin mewarnai kulitnya dengan cahaya ultraviolet. Apakah nampak engkau ultraviolet itu datang dari matahari masuk ke kulit? Tak nampak. Kalau cahaya ultraviolet pun tak nampak, apalagi ruhmu. Sudah berapa yang tak bisa ditengok? X-ray tak nampak, ultraviolet tak nampak. Wajah kita sendiri pun tak bisa kita tengok. Saya bisa tengok wajah saya Pak Ustaz. Dari mana? HP Samsung. Pertama orang melihat wajahnya ketika dia berhenti di bawah pohon yang rindang. Di bawah pohon itu ada kolam yang besar, sebelum cermin ada. Pas dia berhenti, pokok rindang, ada kolam, ditengoknya ada wajahnya. Begitu rupaku rupanya. Itulah cikal bakal cermin. Akhirnya dengan bantuan cermin barulah kita bisa melihat wajah kita. Betapa manusia ini lemah. Jangankan mau menengok ruh, menengok wajahnya pun tak bisa. Sampai akhirnya cermin ada, tapi cermin tak jujur. Telinga kanan nampak sebelah kiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan, mana ruh saya? Mana ruh saya? Terlalu tinggi ilmu untuk melihat ruh. Kau cukup percaya saja. Allah tak nampak, malaikat kiraman katibin tak nampak, alam barzah tak nampak, titian siratal mustaqim tak nampak, surga tak nampak, neraka tak nampak. Satu-satunya ditangkap oleh iman. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Keenam-enam ini tak nampak. Itu hanya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara iman itulah pedagang-pedagang yang ada di pasar tidak menipu timbangan. Yang 1 kilo tetap dia katakan 1 kilo. Tajam mata ibu-ibu menengok timbangan. Nengok Quran tak nampak, nengok timbangan nampak. Kurang 1 mata tu, kurang. Ibu-ibu yang matanya sudah tajam menengok timbangan beras, timbangan cabai, timbangan ikan. Terus ibu pantau. Kenapa? Ibu yang matanya tajam, ibu sudah menyelamatkan pedagang dari makan haram. Di pasar 1 kilo, pulang ke rumah begitu ditimbang 9,5 ons. Lapor ke bapak, biar bapak bawa pistol. Kau betul kan timbangan? Bukan mau nakut-nakuti dia, bukan mau menteror dia. 1 hari belanja orang di sana 10 orang. Setengah on.
berarti dia sudah makan haram berapa? 5 kilo dia makan haram sehari masuk ke dalam badannya, ditumpuknya. Oleh sebab itu timbangan ini penting. Ustaz kok cerita timbangan? Yang ngatur timbangan itu cerita ke saya, Ustaz timbangan ini tak ada yang betul sekarang. Masa tak ada? Satu pun tak ada. Ada satu yang betul Pak Ustaz. Apa tuh? Timbangan posyandu. Lain daripada itu tak ada. Dikumpullah hasil timbangan tadi, duit tadi sudah banyak, distorkan berangkat ONH, lalu pergi ke Makkah berangkat haji, bawa tisu, masukkan ke kantong. Untuk apa? Mau nangis di depan pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kenapa kau menangis? Kakiku dipijak Afrika. Menangis di depan pintu Ka'bah. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur. Kenapa? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Disuapkan santunan anak yatim. Dulu santunan anak yatim 2, salaman sapu kepala, salaman usap kepala, salaman. Sekarang bertambah 3, salaman sapu kepala, cheese. Update status, bahkan streaming pula tuh. Boleh, tak salah. Tapi ketika yang kau kasih hasil dari timbangan yang curang tadi, kulu, makanlah, wa'anfiqu, bersedekahlah. Apa yang kau sedekahkan? Min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dia tak menerima kecuali yang baik-baik saja. Hasil timbangan yang curang tadi lalu kemudian dibelikan ke beras, beras masuk rice cooker menjadi nasi, nasi disuap pagi menjadi makanan sarapan pagi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Apa yang terjadi? Lidah makan hasil timbangan haram, dipakai berdoa, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Apa kata Allah? Jangan terima doa ini. Kenapa ya Allah? Karena aku haramkan mengabulkan doa dari lidah yang makan haram. Lidah yang kau pakai makan haram hasil timbangan, itu juga yang kau pakai berdoa, tak diterima Allah. Kecuali lidahnya 2, satu untuk makan, satu untuk berdoa. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, masuk darah, setetes darah, sepinggan, sepiring kita makan, yang jadi darah cuma setetes, masuk ke tangkai jantung, darah menyembur menyemprot naik ke otak, otak yang berpikir diisi darah haram. Maka nasiyatin, ubun-ubun, kadzibatin, pembohong, khati'atin, pendosa, lapendos, lelaki penuh dosa. Kenapa dia itu dosa saja isi otaknya? Dosa, 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 dosa. Kenapa dosa saja isi otaknya? Gara-gara apa? Gara-gara makan haram, setetes darah masuk ke jantung, disemprot ke otak, maka rusak isi kepalanya semua. Yang salah bukan matanya, yang salah bukan telinganya, yang salah bukan tangannya, yang salah di mana? Ni yang memerintahkan. Kalau anak kecil nampak dia berombak begitu, ini tak nampak lagi, udah keras, udah tua dah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beruntung bapak ibu yang punya suami. Ibu suaminya di mana? Di Polresta Barelang. Tapi ada pengajian setiap Kamis pagi, berbagai macam ustadz dibawakan kemari. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa lama ruh berada dalam jasad ini? Ruh dipinjamkan Allah. Raha ya ruhu, ruh artinya bertiup. Kenapa ruh itu disebut bertiup? Karena ketika dia dimasukkan ke dalam badan, ditiupkan, masuklah dia ke dalam. Abdul Somad pun bernyawa, bernapas. Kenapa pagi ini Abdul Somad dimuliakan? Sampai-sampai bapak pimpinan menyebutkan nama penceramah kita, Ustadz Abdul Somad. Saya bangga sekali nama saya disebut, luar biasa. Saya tak pula ingat nama bapak.
Nama kita disebut. Itu salah satu adab luar biasa. Nama Ustadz Abdul Somad dari Kabupaten Pelalawan, yaitu Provinsi Riau Daratan, dan hadir bersama kita mengajar di UIN Suska. Bisa disebutkan semua. Ini penghormatan luar biasa. Abdul Somad dimuliakan, Al-Mukarram. Kenapa dimuliakan? Karena ada ruh di dalam. Begitu ruh keluar, berubah dari Al-Mukarram menjadi Almarhum. Sekarang bukan main. Tengok KTP Ustadz. Begitu sudah meninggal KTP tak laku. Surat tanah, surat itu, surat ini. Begitu meninggal dunia, langsung anak menantu buah hati belayan jiwa ke kantor Samsat, mau balik nama STNK BPKB. Loh, ini untuk apa? Mau balik nama. Kenapa nama diganti? Ustadz Somad punya ini kan? Iya. Mana Ustadz itu sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Kenapa diganti nama orang lain? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kau sombongkan? Apa yang kau banggakan, hai Abdul Somad? Kau hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi kalau saya mati, cacing tanah tak terlalu senang, tak terlalu. Tengoknya, sup tunjang gitu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika masih berhembus napas, tarik sekali, hembus sekali, masih bisa berjalan di atas muka bumi Allah, yang kau pakai bernapas pinjaman Allah paru-paru, yang kau pakai berjalan pinjaman Allah detak jantung. Sebelah kiri 2 jari di bawah masih berdegup, masih berdegup. Coba pegang, kalau tak berdegup cepat-cepat bilang, biar kami selenggarakan penyelenggaraan jenazah. Habis. Itu rumah siapa? Rumah Ustadz Somad. Begitu masuk ke dalam, itu kamar siapa? Kamar Ustadz Somad. Begitu Abdul Somad mati, rumah itu dia yang buat, tukangnya dia yang cari, tanahnya dia yang beli. Tapi begitu Abdul Somad mati, tidak ada sejengkal pun di rumah itu yang mau menerima dia. Langsung dipanggil imam masjid, Serikat Kemalangan, tolong mandikan, kuburkan cepat-cepat. Karena kalau sudah sehari malam, sehari semalam, maka keluarlah cairan dari dalam badan, membusuk. Kenapa dia seminggu tak busuk? Disuntik formalin. Lotot biji mata, suntik formalin. Kalau tak disuntik, bau busuk minta ampun. Dulu sebelum ada formalin, kenapa jenazah bisa lama? Disiram pakai teh. Teh sama kopi banyak-banyak, tak pakai gula. Letakkan jenazah di atas, 2-3 hari keluar cairan, cairannya itu turun ke bawah, hilang baunya. Karena kopi ini bisa menghilangkan bau. Maka mobil bapak ibu yang bau, siram-siramkan kopi di situ. Nih, begitulah manusia ini. Selesai itu digulung. Kalau kawan kita masih hebat, matinya pakai jas, pakai dasi. Tapi kita, gimana Pak? Sebentar saya periksa, kata dokter. Tak ada lagi. Nah, gimana? Bungkus. Bungkus kata dia. Habis diantar. Oh, nangislah istri meraup. Ya Allah Pak, begitu cepat kau meninggalkan kami. Datang pula anak. Ayah. Begitu ditimbun selesai doa Allah. Habis itu pulang ke rumah, mereka pun ngambil remote, dihidupkannya TV. Mana yang katanya buah hati belayan jiwa? Harta yang dulu katanya ini harta kita bersama, Ma. Iya, tapi begitu mati apa yang terjadi? Harta berubah menjadi gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Ada duit beli cincin, ada duit beli cincin, ada duit beli cincin. 3 di kiri, 3 di kanan. Asal pergi undangan. Oh, pakai anteng sebelah, gelang besar dipakai. Ustadz nyindir ya? Tidak. Saya dari tadi tak ada mandang ke sana ke sini terus. Mana ada saya nyindir?
Pakailah itu semua. Lalu kemudian apa yang terjadi? Begitu roh dicabut dalam satu hembusan nafas, tarik sekali, hembus sekali, habis, ditarik, disentapkan oleh malaikat maut. Tinggallah emas-emas ini semua. Siapa yang mewarisi? Tak jauh dari kita. Dijuallah emas yang banyak tadi. Berapa pendapatan bapak menurut Gono gini? Setelah dihitung berapa lakunya? 1 M, 1 miliar. Berapa jatah si bapak? Setengah Gono gini, 500 juta. Kalau sudah 500 juta di tangan, itu sebelah kanan aja yang menangis, yang sebelah kiri. Tapi jangan gara-gara ini bapak ibu rusak kemesraannya. Saya tak ingin setelah pulang pengajian ini ibu menjadi marah. Bu, mana teh manis kita? Buat aja sendiri. Patutlah kau intai-intai cincinku selama ini ya. Dan dibukakan Ustadz Somad rahasianya rupanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mana yang akan menolong kita di hadapan Allah? Kalau pernah kau tolong agama Allah ini, kalau pernah kau selamatkan anak-anak muda dari narkoba, kalau pernah kau tangkap pencuri, perampok, maling, itulah yang menolong di hadapan Allah. Di Pekanbaru, Jalan Sudirman, ada rumah makan Koki Sunda. Di belakang Koki Sunda ada panti asuhan. Nama pimpinannya Pak Yazid. 200 anak-anak di sana. Pernah kami penggalangan dana, anak ini bawa senter, disenternya matanya. Kenapa disenternya matanya Pak? Dia buta Pak Ustadz. Dulu dititipkan oleh neneknya karena malu punya cucu buta. Dititipkan kami jaga. Ada mahasiswi hamil malu pulang kampung punya anak. Pak, saya titip ya. Ya, nanti saya jemput ya. Udah berapa lama dititipnya? Udah 6 tahun tak datang-datang Pak Ustadz. Kami jaga anak-anak nih Pak Ustadz. Pak Yazid, ya, saya mau nanya nih, ya. Yang paling banyak nyumbang ke panti asuhan Pak Yazid nih siapa? Terkejut saya. Kata Pak Yazid, Ustadz Somad, yang membangun gedung itu, yang paling banyak nyumbang duit kemari, polisi. Polisi Pak Yazid, iya. Namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ternyata luar biasa Pak polisi ini kalau menyumbang. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun duit yang lain-lain macam debu diembus angin, letakkan tepung ke tangan, hilang, tak berkesan. Macam asap ditiup angin, habis. Tapi yang pernah kau sedekahkan, pagi tadi saya makan nasi uduk, tadi malam mie Aceh, siang ninta apa tak tahu. Nanti makan. Satu hari berapa yang dimakan? 2,5 on. 2,5 on satu hari. Sebulan berapa? 7,5 kilo. Setahun berapa? 100 kilo. Saya yang kurus begini sudah membusukkan 4 ton beras. Dari mana Ustadz hitung? Umur saya 40. Lahir 77, sekarang 2017. Pas 40. Setahun 100 kilo. 4 tahun 4 ton. Itu yang kita hitung baru beras, cabai, bawang, tomat, belacan, itu kita hitung. Habis busuk. Maaf. Kalau kotoran kambing disiramkan ke cabai, cabai akan tumbuh mekar hijau merah. Tapi kalau yang 4 ton tadi disiramkan ke cabai, kuning layu mati kontan. Saking kan tak bermanfaatnya manusia ini. Maka ibu yang punya duit berkurban. Ibu sudah setor kurban Pak Ustadz, alhamdulillah. Bapak sudah, alhamdulillah. Balik dari sini, sekarang jangan, masih masuk kantor. Balik dari sini, singgah ke panti asuhan. Cari MDA, sekolah anak-anak baca Quran. Pak Kepala MDA, ya, berapa anak yatim yang sekolah sini? Ada kira-kira 200 orang yang sekolah di sini. Oh, banyak juga ya. Ya, saya mau bantu uang sekolah mereka. Tolong. Semuanya Pak? Enggak, 2 orang aja. 2 orang 1 bapak. Bapak 2 orang, bapak 2 orang, bapak terbantu semuanya. 1 batang sapu lidi, 1 batang lidi, apa yang bisa dibuat? Mau mencampakkan botol pun patah. Tapi kalau sudah sapu lidi diikat menjadi satu, sebuah korps keluarga besar Polresta Barelang, sapu lidi yang besar, jangankan botol sampah, maling pun dipukul mati. Pukulkanlah maling sapu lidi yang besar, tak mati, paling tidak pingsan 2-3 hari.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bangga ibu-ibu punya suami, bangga pula bapak-bapak punya istri. Kenapa? Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Suamimu di mana? Suami saya polisi. Tengok nih foto seragamnya, ganteng kan? Bangga kita. Saya aja yang ceramah di sini bangga. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebelum napas ini dicabut, berbuatlah. Ustaz Somad, memangnya nanti dicabut juga? Mati juga. Saya sudah hitung, insya Allah mati tahun 2040. Loh, kok bisa Ustaz hitung? Lahir 77, Nabi meninggal umur 63. Setelah saya hitung 63, 2040. Insya Allah. Kalau nggak sampai, alhamdulillah. Kalau sampai, alhamdulillah. Kalau berlebih, alhamdulillah. 3 kali alhamdulillah. Orang beriman begitu. Andai kau sampaikan umurku 63, alhamdulillah aku bisa beramal. Andai mati hari ini, alhamdulillah dosaku berkurang.